Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Sylvia Tarina Aryani, mahasiswa D4 Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dari kelas PAR 2 dengan NIM 42241051. Nah, pertama-tama aku mau ajak kalian merenung nih. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa kalian bisa mempunyai cara ngomong seperti sekarang, atau cara bertindak kalian seperti sekarang, atau bahkan kalian gampang menerima suatu aturan dengan tanpa mikir panjang nih. Nah, percaya nggak percaya, karakter yang kalian punya saat ini itu tidak muncul begitu saja, bukan kayak seperti sulap atau sihir yang muncul dengan ajaib. Namun, adanya sebuah proses yang sangat panjang, yaitu sosialisasi dan enkulturasi. Nah, apa sih sosialisasi dan enkulturasi itu? Dan di video kali ini, aku bakal menjelaskan apa maksud dari sosialisasi dan enkulturasi, dan bagaimana kedua proses tersebut bisa menciptakan karakter yang kita punyai sampai sekarang. Yuk, simak penjelasanku dalam video berikut ini. Nah, pertama-tama aku mau menjelaskan tentang apa itu sosialisasi. Menurut Deksani dan Yuniardi 2004, sosialisasi merupakan sebuah proses belajar secara langsung dan disengaja. Proses belajar secara langsung dan disengaja pasti ada dong yang berperan dalam mengajari. Nah, yang mengajari itu disebut sebagai agen sosialisasi yang berperan penting dalam menyalurkan suatu pembelajaran. Agen sosialisasi itu dapat melalui media dan orang di sekitar kita, seperti keluarga, teman, dan orang tua. Contoh sosialisasi itu apa sih? Nah, contoh sosialisasi itu seperti orang tua mengajarkan cara bicara. Nah, sejak kecil, sejak kita belum tahu apa-apa, belum tahu A, I, U, E, O, itu orang tua kita mengajarkan kita dalam cara bicara sehingga kita bisa berbicara seperti sekarang. Lalu, contoh yang kedua, ada guru yang mengajarkan tata krama di sekolah. Atau yang ketiga, peran orang tua dalam mengajarkan cara anak makan. Contoh panjangnya nih, ada seorang anak yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan tangan kiri. Nah, anak tersebut akan mendapatkan teguran dari orang tua. Nah, jika dia memberikan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan tangan kanan, maka ia akan mendapatkan pujian. Inilah bentuk penguatan dari sosialisasi. Jika kita melakukan sesuatu yang sesuai, kita akan mendapatkan reward atau pujian. Nah, jika kita tidak melakukan sesuatu yang sesuai, kita akan mendapatkan teguran atau bahkan hukuman. Nah nih, kalian makin paham nggak tentang sosialisasi? Oke, berikutnya aku akan menjelaskan enkulturasi ya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan enkulturasi. Enkulturasi adalah proses seseorang mempelajari dan menyesuaikan diri baik dari pemikiran maupun sikap menyikapinya terhadap suatu norma, nilai, adat istiadat dalam suatu budaya. Nah, ada pengertian lain nih dari enkulturasi, yaitu dijelaskan oleh salah satu ahli bernama Sukanto tahun 2006. Enkulturasi adalah proses pembudayaan di mana seseorang mempelajari kebiasaan dalam suatu masyarakat agar diterima oleh bagian dari masyarakat tersebut. Contoh enkulturasi adalah mengikuti upacara adat seperti selamatan, ngaben, atau lain sebagainya. Yang kedua, mengikuti larangan dan pantangan dalam daerah tersebut. Yang ketiga, seperti menggunakan bahasa krama kepada orang yang lebih tua, terutama di Jawa ya. Nah, karena enkulturasi adalah menyesuaikan diri, maka seorang tersebut akan bertindak sesuai tempat nih. Misalnya, seorang yang lahir di daerah Medan dengan logat bicara yang tegas, lugas, lalu ketika dewasa ia berpindah ke Jawa. Nah, karena pemikiran orang Medan dan Jawa berbeda, maka
lewati pengamatan, dan agar dia bisa diterima oleh masyarakat Jawa tersebut, dia harus menyesuaikan diri dengan berbicara yang sopan dan lembut. Seperti itu. Gimana? Mungkin paham nggak tentang komunikasi dan sosialisasi? Nah, kalau bisa misalnya nih, bisa dideskripsikan dalam satu kata, aku bakal menyebutkan bahwa sosialisasi itu adalah sebuah pengajaran, kalau enkulturasi itu penyerapannya. Nah, sebelum aku menjelaskan secara detail tentang perbedaan enkulturasi dan sosialisasi dalam bentuk tabel, aku mau bertanya nih, ada yang sadar nggak sih kalau aku memberikan contoh yang hampir sama, yaitu tentang gaya bicara di sosialisasi dan enkulturasi. Tapi ada bedanya loh. Apa bedanya? Nah, di sosialisasi aku memberikan contoh seorang orang tua yang mengajarkan cara bicara ke anak. Jadi adanya proses pengajaran. Nah, tapi di enkulturasi meskipun sama-sama tentang gaya bicara, tapi contohnya adalah seorang mengamati dan merubah gaya bicaranya melalui karena kebiasaan. Gimana? Sudah makin paham kan? Walaupun dengan contoh yang sama. Berikut adalah perbedaan sosialisasi dan enkulturasi dalam bentuk tabel. Yang pertama, tentang pengertiannya. Sosialisasi itu proses yang disengaja, proses pengajaran yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan enkulturasi itu melalui pengamatan dan kebiasaan. Umumnya itu kita tidak sadar. Yang kedua, yaitu tentang cara terjadinya. Seperti yang aku sebutkan tadi, kalau sosialisasi itu disengaja, enkulturasi itu tidak disengaja. Yang ketiga, pelaku atau agennya. Sosialisasi itu orang-orang di sekitar kita seperti orang tua, teman, guru, dan lain sebagainya. Kalau enkulturasi itu lingkungan dan komunitas budaya. Selanjutnya, tujuan sosialisasi ini untuk mengatur individu agar mematuhi suatu norma dan aturan. Kalau enkulturasi itu agar individu dapat diterima oleh bagian dari masyarakat dan membentuk individu agar bisa menyesuaikan dengan budaya. Gimana penjelasannya melalui tabel ini? Semakin paham kan? Penjelasanku tadi bisa menjawab pertanyaan kalian kan, kenapa kalian bisa mempunyai karakter seperti sekarang, atau kenapa kalian bisa mengikuti suatu aturan di suatu budaya tanpa banyak berpikir. Nah, sebelum aku menutup video ini, aku punya satu quotes nih. Kita tidak lahir dengan budaya, tapi kita belajar dan membentuknya sepanjang hidup. Maka dari itu, janganlah berhenti belajar budaya, karena budaya merupakan bagian dari jati diri kita yang akan menentukan bagaimana kita bersikap dan memandang dunia. Akhir kata, maaf bila ada salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!